Kalau Filipina mendapatkan 2 gol di pertama, habis, selesai. Untungnya cuma 1 gol. Itu tentu kritikan-kritikan ke STI banyak sekali terjadi nih, Bung. Iya, bahkan ada yang mengatakan sudah waktunya stop, STI out, ya, sudah boleh ada pergantian pelatih. Tapi untunglah ada Hernando Ari yang tampil luar biasa di bawah Mistar untuk menyelamatkan beberapa peluang itu. Iya. Karena kalau Filipina sudah dapat 2-3 gol, jangan harap bagi kita untuk bisa dapat poin. Kita kembali lagi, sahabat Sportify di Robola. Roni Boynoya ngobrolin bola. Apa kabar Bung Nopan? Ya boy, masih kurang sehat ya? Kurang fit, tapi harus sekarang bicara bola harus sehat. Iya, terlihat sekali masih agak power suaranya agak lemas berkurang. juga karena mungkin kalah ya kemarin sama Irak, sama draw sama. Iya, sudah kita ya pasti gergetan ya. Kita mewakili netizen, mewakili penggemar sepak bola. Pasti ya. Kesal ada, pasti. Betul, Bung ya. Gergetan pasti ada, menyesali dan sebagainya lah. Campur aduk lah itu semua. Iya. Iya kan? Betul. Tapi nggak apa-apa sih, kita bicara sedikit. Ini baru 2 pertandingan, masih ada banyak pertandingan lagi. Iya, STI masih optimis, Bos. Masih optimis. Iya, karena mungkin juga bahwa kita bisa melihat kan ini kan baru pertandingan kedua. Di grup ini kan harus masing-masing 6 pertandingan, berarti masih sisa 4 laga. Apalagi Vietnam kalah kemarin kan. Iya. 1-0 lawan Irak. Ya, oke, Irak kita anggap sudah lolos lah, 6 poin aman lah, sulit untuk bisa menjegal dia. Iya. Tinggal kita sekarang berebut tempat kedua, runner up. Karena kan juara dan runner up akan maju ke fase ketiga. Iya. Sehingga peluang itu ada dengan catatan walaupun kita baru tetap masih di dasar klasemen, kita harus menang pada tanggal 21 Maret 2024 lawan Vietnam. Kita bermain di kandang duluan. Nah, kalau kita sampai draw di kandang ya selesai. Sulit. Kita harus menang di situ. Menang, terbukalah peluang kita untuk bisa lolos lawan Vietnam. Seminggu kemudian baru kita menuju ke Hanoi, ke Stadion Maidin. Tapi kalau sudah bawa menang dari ini kan enak. Bung, ekspektasi kita dan semua penggemar sepak bola, netizen, kita bisa poin penuh di Filipina kemarin. Mestinya kan itu. Target awal ketika kita sebelum ke Filipina, boy. Di Basra kan kita imbang aja, oke. Tapi kalah akhirnya. Kemudian coba oleh STI mengatakan membangkitkan lagi motivasi pemain-pemain ini harus bisa dapat 3 poin. Iya. Ya kan? Tapi akhirnya kita bisa seri. Masih untung terdapat 1 poin, boy. Mestinya kita kalah kemarin kan? Menit 70. Menit 70, oke. Di babak kedua, kita bicara di babak kedua kita jauh lebih bagus dengan di babak pertama. Oke, itu sepakat bahwa kita oke. Tapi kan pertandingan itu sebenarnya akan ditentukan di babak pertama kalau Filipina bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Dari sekian banyak peluang yang mereka dapatkan, selesai kita. Gak bisa bikin apa-apa. Tapi untunglah ada Hernando Ari yang tampil luar biasa di bawah Mistar untuk menyelamatkan beberapa peluang itu. Iya. Karena kalau Filipina sudah dapat 2-3 gol, jangan harap bagi kita untuk bisa dapat poin. Sulit, boy. Tapi kita masih bisa berjuang untuk tidak bobol dan kemudian bisa membalas di babak kedua. Ini yang membuat kita ya harus bersyukur kita tidak kalah. Itu yang memantik harapan bagi STY bahwa masih ada harapan. Dia mengapresiasi perjuangan pemain-pemain dia walaupun secara permainan itu mungkin ada yang mengatakan ini membosankan, tidak bagus, kurang puas. Tetapi ya itu bahwa kita bisa berkembang di babak kedua ini akan bagus ketika melawan Filipina kemarin dan kita bisa bawa pulang poin di situ. Coba kalau kita kalah. Bung Ropan, apa yang terjadi di babak pertama? Khususnya di 20 menit babak pertama dimulai. Saya berharap ketika starting 11 itu ada kan ada perombakan-perombakan yang dibuat oleh STY. Ya. Sandy Walsh masuk. Masuk. Rahmat Irianto juga kita tahu bermain Seperti kita di sana. Kita bicarakan kan. Sadil dimainkan di depan bersama dengan Rafael Soek. Ya. Tidak ada Ramadan Sananta Hoki yang bermain depan kan. Oke. Saya berpikir STY akan bermain tetap dengan 3 back. Ya pasti. Karena Elkan, Yordi dan juga Rido ada di sana. Ada Sain di kiri. Akan terjadi bahwa Sandi itu bermain didorong ke tengah. Karena Mark Klok kan tidak ada. Ya. Mark ada, Sandi yang bermain sana. Tapi di lapangan yang terjadi bahwa Sandi ternyata bermain di posisi kanan. STY itu menempatkan Asnawi Mangku Alam itu bermain ke depan. Bermain ke depan, Bung Asnawi. Asnawi tidak bisa bermain dalam posisi demikian. Jadi tergambar di sana dengan 5 pemain belakang.
Tiga gelandang itu ada Kambuaya, ada Irianto, dan ada Asnawi. Nah, Asnawi bermain selalu bergeser dari kanan, selalu memaksakan diri bermain. Ini yang menghambat pergerakan penetrasi dari seorang Sandi. Makanya Sandi tidak terlihat sama sekali bermain kemarin. Ya, selain mungkin dia kaget bermain di lapangan sintetis, tapi dia nggak bisa bikin apa karena di situ ada dihambat oleh Asnawi yang bisa bergerak. Mestinya kan ada pertukaran Sandi yang bermain ke tengah biar dia bisa mengontrol di sini untuk bisa membagi bola. Karena kita nggak ada pemain yang bisa membagi bola di sana. Kambuaya bermain tidak seperti itu. Dia bermain lebih ke depan untuk bisa membantu Sadil dan Rafael. Nah, Rahmat tipikalnya pemain yang bertahan box to box. Nggak ada sama sekali. Mau diharapin ke Asnawi. Asnawi cuma lari sana lari sini bergerak sana dan memaksakan diri. Bung Ropan. Gitu. Bung Ropan anggap kesan nggak di babak pertama tuh kita kok lebih bertahan ya Bung ya? Lah iya karena kan kena pressing dengan 5 ini. Iya. Kita di pressing dan pelatih dari Filipina, Michael Weiss ini tahu untuk bisa membuat Indonesia itu agak goyah, kita harus ambil press. Ya. Makanya 20 menit pertama kan mereka press dan mereka dapat 2-3 peluang yang bisa menghasilkan gol. Iya. Itu masih untung kita kan kena 1 gol saja. Dan nggak jalan di tengah tuh nggak jalan, kreativitas tengah memang hilang. Makanya STY untuk mengubah ini, STY menarik Sandi sebelum babak pertama selesai untuk memasukkan Witan. Sehingga ada perubahan dengan Witan masuk ada perubahan. Mengembalikan lagi posisi dari Asnawi ke kanan. Nah, itu kan yang benar. Kalau di babak pertama begitu kick off, bermain seperti itu, Asnawi bermain di posisi kanan, Sandi yang didorong akan lain. Tapi nggak kelihatan jalan Sandi. Makanya ditarik Witan yang masuk. Bung, posisi Sian Patinama. Sain Patinama. Patinama itu Kiri kan? Dia bermain di kiri. di kiri atau di tengah kemarin tuh Bung main? Dia bermain agak ke kiri. Agak ke kiri. Agak ke kiri memang. Padahal kita butuh pemain di tengah yang bisa mengatur. Memang nggak punya. Memang inilah kelihatan. Tanpa Ivar Yaner, tanpa Marcelino memang kelihatan. Dan kita harus punya gelandang yang bagus. Nah, kena pressing yang tinggi dari pemain-pemain Filipina. Itu kelihatan sekali kita. Goyang. Sulit bikin apa-apa gitu kan. Dalam tekanan lawan yang luar biasa. Makanya kan mereka begitu dapat hilang bola cepat tuh pemain-pemain Filipina untuk terus bisa menutup pergerakan kita. Kita sulit masuk dari tengah karena mereka kuasai itu. Kevin Ingreso di tengah kan bagus. Jose Porteria, Manuel Ott, ya. Kemudian ada anak muda yang bermain di U19 Atletico Madrid, Rubrico, Santiago. Kan pergerakan mereka bagus untuk bisa menutup. Nah, kita nggak berkembang di tengah, memang nggak punya. Makanya alur serangan kita, Boy, kalau kelihatan kemarin itu, ya, itu dari sayap semua. Karena dari tengah nggak jalan. Harus dari sayap semua bermain, baik dari Sain, kemudian dari Asnawi sini, semua dari minggir. Mereka tahu itu dan pemain-pemain back dari Filipina tuh bagus, kurang bermain di kanan, hebat untuk mengantisipasi seorang Sain Patinama. Kemudian Daisuke Sato, itu kan kita lihat bermain keras bermain pemain Persib Bandung ini kan. Dia untuk bisa langsung dengan Asnawi dan dengan Sadil. Memang dia berjuang untuk itu dan saya pikir dia tahu bagaimana dia menaikkan untuk karakter. Wah, ini luar biasa. Dan itu sudah dihitung, dianalisis oleh pelatih mereka Michael Weiss ini bagaimana cara untuk meredam Indonesia. Dia tahu persis. Bahkan kan Sato bilang untuk bisa mengatasi Sadil dan mengatasi Asnawi kan dia belajar. Nah, ini pemain yang cerdas. Dia belajar siapa calon lawan saya. Sebenarnya back kita juga harus menggunakan seperti itu untuk menganalisis calon lawan dia akan berhadapan. Nah, Sato itu dia menganalisis, oh Asnawi bermain seperti ini, Sadil bermain seperti ini, dan dia menjalankan tugas dengan baik sekali kalau kita bisa melihat. Itu yang berjalan. Nah, ini menjadi pelajaran. Gol pertama terjadi. Ada kesalahan. Jordi salah pas, kemudian diambil oleh Ingreso dan Ingreso memberikan umpan dan dialah Patrick yang bisa masuk ke dalam lepas dari jebakan offside. Memang tidak ada VAR kelihatan sana. Ada tipis saya lihat di pergerakan dia. Kalau ada VAR memang mungkin bisa diperdebatkan. Tapi tidak mempermasalahkan soal itu. Tapi ini kesalahan yang selalu terjadi di lini belakang kita kan. Bung lihat nggak ada jarak yang begitu jauh antara back tadi. Ketika Jordi salah mengontrol bola, direbut, lalu melakukan umpan terobosan, nggak ada satupun pemain. Jauh. Ya karena dan Jordi ketinggalan, Bung. Ketinggalan ketika passing itu memang ketinggalan. Kan begitu masuk. Ya, udah bisa kelihatan sekali. Langsung berhadapan dengan kiper dengan Hernando Ari. Dan ya itu fatal yang terjadi. Kesalahan-kesalahan ini dengan
Saya kira ada evaluasi yang harus terjadi di sini. Makanya saya pikir perlu pantas STY itu mengambil pemain-pemain belakang seperti Justin Hubner kan, yang pasti akan ada. Itu mungkin dia menambal untuk mengantisipasi jangan ini kan sudah agak lambat mungkin Jordi, sehingga kalau ada Jai Itzas masuk, Justin Hubner, ini akan semakin kuat di belakang kita, baik untuk sebagai pelapis. Jadi ini yang menjadi masalah buat kita di dua pertandingan, baik menghadapi Irak maupun dengan Filipina, Boy. Karena belakang memang kurang begitu bagus, tidak seperti dan bermain kemarin tim Indonesia ya, kalau bisa lihat tidak STY banget. Tidak STY banget. Tidak sekali kelihatan sekali. Apa maksudnya? Apalagi di babak pertama. Ya kita kelihatan sekali kan determinasi yang tadinya begitu hebat, bagus. Lihat kita lawan Argentina, lawan Turkmenistan kan mainnya enak kelihatan kita bisa orang. Tapi dua pertandingan terakhir nggak kelihatan, apalagi melawan Filipina. Kalau Filipina bisa melakukan pressing yang luar biasa dengan kita, ini semua kan bagaimana dengan Vietnam? Itu saya bilang. Ya, mudah-mudahan tahun depan itu perubahan terjadi drastis kan. Marcelino sudah ada ya, sudah datang, Ivar sudah muncul ya, dan kemudian Jai sudah bisa bermain. Ada Ragnar Orakmangon yang sudah ada. Jadi memang bisa ada perubahan itu terjadi. Kita harapkan itu memang. Jadi memang berbeda dan di sini akan menjadi kunci. Karena kalau kita 3 poin ketika kita menang melawan Vietnam, berarti peluang kita ada untuk bisa merebut posisi kedua. Cuma itu harapan kita, bersaing dengan Vietnam. Tapi untuk pertama saya pikir ini sudah menjadi jatah bagi Irak. Tidak mungkin lagi setelah Irak menang kemarin enggak aman, karena kan Vietnam mesti ke Irak, Filipina mesti ke Irak, selesai semua itu. Nah, kita yang harus berjuang di sini. Tapi untungnya pada tahun depan itu kita sudah mendapatkan pemain-pemain yang tadi sedang diproses sekarang untuk naturalisasi. Ya, itu dia. Tinggal STY sekarang bisa melihat ke depan bagaimana. Masih evaluasi dari pertandingan melawan Filipina, Bung ya. Ya, tadi kita melihat bahwa bukan STY banget. Iya. Tidak ada determinasi, tidak ada semangat untuk merebut bola, gampang kehilangan bola. Duel 1 lawan 1 juga kita kebanyakan kalah dari gelandang-gelandang Filipina. Hilang bola banyak ya pemain itu kita apa karena ya STY mengatakan bahwa perjalanan yang jauh sekali ribuan kilometer, lalu adaptasi dengan lapangan yang sintetis, keadaan kebugaran pemain itu mempengaruhi tidak? Soal perjalanan oke ya, bisa dikatakan 10 jam mereka berangkat, tetapi kan masih ada spare waktu, ada 3 hari. 3 hari ya, 3 hari ya, 3 hari untuk mereka bisa beristirahat. Saya pikir ini sangat memungkinkan, bukan suatu. Coba kemarin kalau kita yang menang, apakah ada alasan seperti ini? Iya. Kalau kita bisa dapat 3 poin, pasti tidak ada ungkapan bahwa ini kelelahan apa semua. Nah, kalau bicara soal lapangan, bukankah STY itu sudah pada tahun yang lalu memenangkan pertandingan di lapangan yang sama? Di Piala AFF dia memimpin, ya bahkan kita unggul 2-0 duluan sebelum ada gol balasan Filipina dan kita menang di tempatnya. Dan STY yang memimpin pertandingan. Berarti kan sudah terbiasa. Jadi tidak boleh lagi. Tidak ada alasan lagi. Kecuali baru pertama kali bermain di situ tidak. Tapi sudah datang dia membawa tim di Piala AFF dan menang. Dan selalu lapangan ini tidak boleh dijadikan alasan. Ini pernah sukses tahun 91 Rocky Putirai dan kawan-kawan. Masih ingat Boy? Medali emas. Iya. Di tempat yang sama. Iya kan? Kemudian ketika mungkin bersama siapa tuh Mila atau tidak sebelum STY masuk SEA Games ya kita main di situ juga. Kita main di situ juga, kita ke final walaupun kalah lawan Vietnam. Kita bisa bikin bagus bermain kita. Tapi ya memang ya kita bisa melihat tidak boleh banyak lakukan alasan di sini, tapi marilah evaluasi secara bersama-sama apa yang terjadi dengan tim ini. Kendala-kendala apa itu yang saya pikir tim kepelatihan STY yang mencatat semuanya. Bagaimana dengan penampilan kita? Yang pasti penampilan kita jauh dari harapan memang. Namun kalau lihat dari statistik bukan berarti kita itu kalah segalanya melawan Filipina, Boy. Bukan. Mungkin yang tidak mengenakan cara bermain kita. Bagaimana kita untuk mengkreat menjadikan gol, ya. Tapi kalau dari penguasaan bola kan kita itu lebih unggul sebenarnya dari Filipina kemarin dari penguasaan bola. Kemudian kita bisa menembak 13 kali. Filipina tuh hanya 12 kali menembak. Kita dapat 4 on target, 1 hanya membuahkan gol. Filipina ada 5 on target, lebih banyak 1. Tapi mereka juga bisa mendapat 1. Jadi secara keseluruhan saya pikir memang gol statistik kita masih oke. Cuma cara bermain kita ini untuk mengkreat menjadikan gol itu yang tidak bagus. Nah, kenapa kita lebih unggul kalau bicara kita unggul? Tapi hasilnya 1-1. Itu terjadi di babak kedua. Perubahan-perubahan itu. Bukan di babak pertama. Itu saya bilang tadi. Kalau Filipina mendapatkan 2 gol di pertama, habis. Selesai. Untungnya cuma 1 gol. Ini yang kita menjadi modal kuat buat kita. Nah, ada perubahan di babak kedua. Nah, itu tugas pelatih kan. Dia bisa melihat bahwa
oh Nggak harus ada kesalahan ini. jalan begini ini ya, itu tugas pelatih. Dan dia mengubah di babak kedua dan kita jauh lebih bagus. Makanya perubahan itu statistik terjadi di babak kedua, kita lebih unggul banyak yang terjadi di sana. Termasuk gol dari Sadil yang terjadi, dan ini kan gol bagus, gol placing yang oke setelah kerja keras dari seorang Ricky Kambuaya. Ini yang terjadi sini. Kan ada 5 pergantian yang dilakukan oleh STY. Termasuk menarik Sain keluar, Pratama Arhan Witan masuk dari awal menggantikan Sandi kan. Jordi ditarik keluar. Ya gitu kan ada. Itu yang terjadi di lapangan. Ricky Kambuaya juga ditarik keluar, ada Hoki masuk, Ramadan Sananta juga ikut dimainkan. Jadi ya itu bagian dari STY untuk harus mengubah. Seorang pelatih kan begitu, melihat tidak jalan, apa yang harus dia lakukan di babak kedua untuk mengejar ketinggalan. Kalau enggak kan enggak ada gol balasan. Nah, STY melakukan itu di babak kedua, bukan di babak pertama. Makanya saya bilang bersyukur kita hanya 1 gol di babak pertama. Itu. Gelandang, Bung. Iya. Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya dan Asnawi, Bung ya. Asnawi. Ya. Asnawi main di tengah ini. Iya. Satu kejutan. Saya juga begitu lihat, ini ada perubahan dan diri Asnawi. Nah, inikah yang memang STY melihat dengan Glock yang kemarin kurang perform ketika melawan Irak? Dengan 3 gelandang ini, menurut Bung Ropan, kemarin itu apa masalahnya? Sehingga tidak ada distribusi bola ke Struijk maupun ke... Iya, karena nggak jalan di tengah itu nggak ada yang bisa ngatur untuk passing-passing. Beda kan kalau ada Rafael atau ada Marcelino kan mereka passing-passing bagus. Tengah. Nah yang ada kan lebih bertahan. Kalau Asnawi itu kan cuma dari sayap bermain terus dan terlalu memaksakan diri bermain. Visinya nggak jelas. Dapat bola ngangkat nggak bisa bikin apa-apa di sana. Nah kita butuh kalau tahu memang seperti itu kemarin ya Klok aja dimainkan sekalian. Kalau memang nggak jalan sama sekali kan Klok aja taruh di situ untuk 1. Ya untung ada Rahmat, makanya Rahmat kan tidak tergantikan, tidak ditarik keluar karena dia bagus dalam bertahan. Rahmat bisa bermain itu. Kalau nggak ada Rahmat saya bilang lebih parah lagi tim kan. Ya itu jadi yang terjadi memang kita harus punya gelandang yang bagus, harus dipikirkan sekarang oleh PSSI bagaimana bisa mendapatkan gelandang-gelandang yang baik. Dan Boy lihat dan mungkin para penggemar sepak bola Indonesia bisa lihat kemarin bagaimana gelandang-gelandang Filipina bermain. Kan bagus semua. Pergerakan mereka, cara menutup ruang, pemain-pemain kita sampai bingung. Jadi kelihatan kalau pemain kita kena pressing agak sulit untuk bisa mutar balik badan. Itu yang diterapkan oleh pelatih Weiss terhadap mereka. Jangan bikin Indonesia bisa mutar badan atau jangan mereka masuk dari tengah. Kalau mereka masuk dari sayap bisa diantisipasi dengan gampang. Tapi kita tutup di tengah. Mereka kan belajar melihat pertandingan kita, rekaman-rekaman kita. Dan dijalankan dengan baik oleh seluruh pemain Filipina di lapangan. Mereka terus bisa bergerak bermain dengan kita. Saya sendiri kaget dengan cara mereka bermain. Ya, mungkin Boy juga kaget bisa melihat. Terutama 20 menit pertama bagaimana. Itu saya bilang kalau enggak ya itu udah. Kalau bukan ada Hernando yang bisa berjibaku. Ya, ada 1 kali yang dia bisa buang bola yang di atasnya tipis sekali Boy. Hanya bisa dibuang. Itu kalau gol selesai. Ada 2. Jadi makanya saya bilang di kuncinya ada di babak pertama. Itu yang dijalankan oleh Filipina, bikin gol ke gawang Indonesia secepat mungkin dan mereka melaksanakan tugas dengan baik. Kalau Indonesia duluan bikin gol, kalah mereka. Kalau kemarin kita yang bikin gol duluan, itu akan berbalik, berbeda. Situasi dan kondisi akan berbeda. Tapi mereka menjalankan instruksi dengan baik dan bisa membuat gol duluan. Itu kunci Filipina. Bung, jadi kelemahan kita nih Bung ya. Menghadapi pressure itu sulit sekali kita lepas. Ya dan itu kan terlihat lawan Irak juga kan. Nah ini Ibrahim Bayes di tengah, Al-Amari bermain. Langsung kita bingung Bung. Iya. Karena nggak ada orang yang kuat dalam hal megang bola. Itu kan mesti ada orang yang kuat. Ketenangan mereka kontrol bola. Nah, kita kan kadang lepas sulit untuk bisa ini. Kena dengan kontrol dengan pressing yang tinggi. Kita belum lihat Vietnam lawan Irak. Tapi hanya kalah 1-0 walaupun main di kandang. Kan sudah kelihatan kalau mereka kalah begitu kan kelas mereka. Nah. Bung. Beda dong Boy. Kelihatan kalau memang mulai. Saya sempat ikut putar. Lihat lagi. Cuplikan mereka bermain. Memang dalam tekanan Irak. Tetapi Irak itu sulit sekali. Bisa bertarung dengan Vietnam. Ya, Vietnam tanpa mungkin banyak pemain-pemain naturalisasi terutama sama penjaga gawang mereka, tapi saya lihat memang. Tapi gelandang mereka kan biasa saja, Bung. Biasa-biasa, tapi petarung semua. Itu. Ini dia, Bung. Petarung, mereka fighter. Ya, itu yang tidak ada di kita yang bermain seperti mereka. Ya, itu sangat kuat mereka bermain di kandang. Ya, dan kalau bisa melihat ini bisa kita agak repot kita kalau ketemu seperti kalau Vietnam bermain seperti ini.
Apalagi main di Hanoi atau main di Kalau mana? main di Hanoi kan, wah mereka sangat sangat kuat. Kecuali itu ada perubahan-perubahan yang dengan datangnya beberapa pemain itu, yang memang kita harus perlu ada gelandang-gelandang yang kuat, dalam memegang bola. Itu aja penting. Bukan di luar gelandang yang baru datang, misalnya kita berharap tadi yang Bung bilang, apa yang harus dilakukan Lesteye dengan materi yang sekarang ini? Let's say kita bicara Marcelino sembuh. Iya. Ivan Jenner masih ada. Iya. Apa itu cukup, Bung? Ya untuk sementara dengan ada ya pasti bisa cukup, kecuali lagi boy. Ya. Jai Isyas diproses oke. Nah dia bisa didorong untuk bermain di tengah. Ya kan? Nah kemarin kan terlihat bagaimana Jordi itu bermain lebih didorong ke tengah di babak kedua, membiarkan Rido dan Elkan bermain di posisi belakang. Supaya apa tuh, Bung? Untuk lebih memperkuat tengah ini ada orang yang bisa megang bola, bisa tanda Jordi melakukan itu kan agak bagus juga. Di luar kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu dia memperbaiki. Tapi setelah itu kan dia memperbaiki babak kedua dan jalan di tengah kan. Makanya di babak kedua kita jauh lebih baik dibandingkan dengan 45 menit babak pertama. Karena ada perubahan dengan Jordi didorong, Jordi lebih banyak untuk melakukan kasih bola masuk ke depan ya. Bahkan Elkan sekali-sekali juga bisa masuk. Itu yang dibutuhkan oleh pemain kita. Harus ada orang yang punya reading the game yang bagus, visi bermain bola yang baik untuk bisa melihat. Nah, kalau nantinya berikut kita punya Ivar, punya Marcelino, Jai Isyas bisa didorong lebih ke depan. Ini bagus. Itu bagus. Atau di Piala Asia nantinya Jordi yang bermain posisi depan itu, nah kita kuat. Karena memang sudah ada orang yang dapat bola nahan, bisa mendelay bola. Nah kita nggak ada. Kalau kemarin bermain di babak pertama itu kan susah. Siapa yang bisa menahan bola? Susah. Kalau Rahmat Irianto hanya lebih sebagai box to box, yang lebih bertahan. Bukan untuk orang bisa tahan bola, kapan untuk melakukan passing, kapan untuk mendelay bola. Itu perlu orang begitu, pemain yang bisa memimpin di tengah. Nah kita nggak ada sama sekali. Makanya saya bilang kan, kalau tahu seperti ini ya, terlepas dari apapun kekurangan Klok di pertandingan melawan Irak ya, dia aja dimainkan kemarin. Bisa dimainkan bisa. Iya. Bahkan kemarin kan sudah coba ya, memang agak sulit memang. Walaupun kita punya pemain muda seperti Arkan Fikri, tapi ya dia masih terlalu muda untuk bisa bermain di tim nasional. Ya, untuk di level yang tinggi. Jadi ya STY harus bisa berpikir sekarang bagaimana mencari pemain yang bagus. Tapi oke lah, kita sudah maksudnya melewati 2 pertandingan ini dan peluang itu masih ada. Karena saya pikir kalau kita kalah kemarin itu selesai, namun dapat 1 poin ini enak dengan kekalahan Vietnam, kita masih punya harapan sampai tahun depan. Ya, tapi sekarang fokus untuk menghadap ke Piala Asia, boy. Karena kan yang paling dekat sebulan lagi Piala Asia, boy. Ya. Jadi itu yang paling dekat. Yang harus kita ambil di sana kesempatan ini, karena lawan kita juga ada kan, Irak juga main pertama. Baru kita ketemu dengan Vietnam sebelum Jepang. Jadi ya di sana harus berpikir. Bu Ropan, kalau kita berpikir realistis, tugas Piala Dunia kita punya target. Ya. Asia kita punya juga target lebih dari situ. Dengan materi yang sekarang, let's say STY masih menangani, masih dipercaya, Bung. Ya. Mana yang lebih realistis lagi, Piala Dunia atau Piala Asia yang Bung ya? Dua-dua kan penting sebenarnya. Cuma kan kalau mau lebih kesempatan punya ini ya Piala Dunia ini kita harus maksimalkan. Karena itu juga menjadi target khusus bagi ketua umum kan melihat. Makanya kemarin itu harus 3 poin melawan Filipina ini. Ya bukan 1 poin tapi oke lah. Tapi kalau bisa realistis ya kita ambillah kesempatan ini. Karena mumpung kalau di Piala Asia itu kan semua bermain di Qatar, boy. Ya bukan nggak ada bermain di kandang, home away. Nah sekarang makanya penting bagi kita ada bermain di kandang. Ya dengan kita 3 kali di kandang ya kita bisa memanfaatkan itu, peluang untuk lolos ke fase ketiga terbuka. Karena kan setelah di fase ketiga inilah baru ada harapan-harapan untuk bisa cari tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi saya pikir itu yang harus dimaksimalkan untuk pertandingan 3 kandang kita. Masih ada harapan memang. Belum kiamat di sini. Belum mengakhiri segalanya dengan hasil yang ada di Manila, di Rizal Memorial. Sambil sedikit melupakan itu, konsentrasi sekarang diarahkan ke Qatar dulu. Karena Piala Asia sudah di depan mata. Itu aja, boy. Mungkin yang striker, Bung. Ya. Kita apresiasi ke striker kita. Ya kan, Sadil Ramdhani. Sadil, oke. Bergerak, nggak ada capeknya, Bung. Ya. Ya kan, duel juga berani. Punya stamina bagus dan golnya luar biasa. Goal placing itu yang saya pikir itu sangat dingin. Iya. Menurut Bung Ropan, duet Struik dengan Ramdhani semalam bagaimana? Sebenarnya kan Sadil ini kan bukan striker murni. Dia lebih banyak bermain sebagai sayap. Ya, lebih ke pinggir dan memang posisi dia yang paling bagus. Ya.
Tetapi kan dia bisa bermain di berbagai lini. Dan kalau bisa melihat kemarin bagaimana ketenangan Sadil. Jadi dia tidak perlu lagi menahan bola ketika gol itu terjadi. Untuk atau memaksakan untuk menggiring bola, tapi dia tahu melihat celah bagaimana untuk memplacing bola untuk menaklukkan Neil Etheridge, penjaga gawang dari Filipina. Dari ini memang insting dari dia. Insting yang berbicara. Dan teknik tendangan yang tekniknya tidak semua orang punya. Betul. Nah, itu saya bilang, dia tahu ya selain insting dan ketenangan dia, cara memplacing dengan kaki kiri itu bagus. Tapi terlepas dari apapun, kita juga harus salut terhadap seorang Ricky Kambuaya. Ricky itu melewati 3 pemain sebelum sampai ke Sadil. Kalau nggak ada Ricky, dia mau mulai itu sulit juga. Sadil kan cuma terima bersih bola, dia dapat orderannya bagus, baru dia placing. Memang oke, secara gol itu oke. Tapi perjuangan Ricky ini nggak sembarang pemain juga yang bisa melakukan demikian. Ini ada 3 pemain, 3-4 pemain yang ada di depan yang dia meliuk-liuk sendiri masuk, kemudian dia bisa memberikan umpan. Jadi ya saya pikir satu kombinasi yang baik yang dilakukan. Dan tapi kalau bicara Sadil, ya dia wajar bisa mendapat tempat ya, di tempat utama tim nasional, dan STY tentunya berpikir yang terbaik buat dia. Jadi dia sudah memberikan pembuktian, kepercayaan diri, kepercayaan bahwa apa yang dilakukan oleh STY ya, dia bayar semua kan dengan sebuah gol. Cuma memang di depan itu Rafael juga saya pikir terlalu banyak memaksakan diri, terlalu banyak dribble bola, giring bola, tidak sepantas ini seorang striker seperti Rafael Struijk ya. Ya, jadi saya pikir untuk berikut mungkin dengan kehadiran Ragnar ini akan bagus juga buat kita ada di depan. Ya, makanya kemarin kan ditarik Rafael juga masuk hoki sama masuk Sananta. Untuk bisa tapi memang waktunya memang tidak cukup. Tapi terlepas dari apapun, kita bisa jauh lebih bagus penampilan kita di babak kedua. Itu aja. Kalau bisa melihat dibandingkan dengan babak pertama yang hancur-hancuran di babak pertama. Itu boy. Ya, kita masih belum kiamat ya Bung ya. Oh ya, belum kiamat. Betul. Poin 1. Itu untuk kritikan-kritikan ke STY banyak sekali terjadi nih Bung. Iya, bahkan ada mengatakan sudah waktunya stop, STY out. Ya, sudah boleh ada pergantian pelatih. Wajar-wajar saja kekesalan itu ada. Ya, kita harus terima itu dengan dengan berbesar hati ya. Tapi kalau bicara untuk pergantian pelatih, tunggu dulu sampai habis, kan tinggal 6 bulan. Lihat aja proses ke depan bagaimana sampai berakhir. Karena tuh STY masih membawa tim ini lolos ke Piala Asia. Kita hormati itu. Membawa juga lolos ke Piala Asia untuk U23. Kan pra Piala Dunia ini masih sampai bulan Juni kan. Itu saat terakhir STY akan dievaluasi di sana. Tapi perlu memang bagi PSSI untuk mengevaluasi kinerja dari STY itu harus dievaluasi untuk bisa melihat. Terlepas bukan soal dia mau dipecat, bukan. Mengevaluasi itu penting. Inilah saatnya untuk bisa melihat, mengkoreksi apa yang sudah terjadi saat ini, ya kan? Sambil kita menunggu boy untuk pertandingan-pertandingan ke depan ini. Ya kalau memang gagal total ya semua urusan dari PSSI yang mengambil kebijakan, keputusan. Dan STY tahu kan? STY tahu apa? Pasti dia tahu. Dia tahu sendiri bahwa posisi kalau dia juga sampai kalau gagal ya dia bahkan dia bilang waktu itu tahun lalu itu dia pernah bilang, saya juga tidak disuruh mundur, saya akan mundur kalau sampai ini semua gagal tidak membuah hasil apapun gitu. Ya, makanya kita akan tunggu. Kita akan lihat nantinya apa yang akan terjadi terutama di Qatar dalam 2 laga. Untuk senior di bulan Januari sama Februari, kemudian di bulan April sama Mei itu U23 di Qatar sambil menyelesaikan pertandingan untuk lanjutan 2024 di prakualifikasi nih Piala Dunia. Oke. Ya. Bung Ropan, kita sepakat ya masih ada kesempatan lagi. Masih ada buat timnas untuk berbenah diri. Betul. Tidak hanya STY dan tim, tapi juga semua pemain harus memiliki spirit Bung. Iya kan? Harus kembali lagi. Apalagi kalau nanti main di kandang. Main di 3 kali kandang loh. Itu harus dimanfaatkan. Iya. Force benar-benar. Ya mudah-mudahan itu saya bilang tadi kan. Bertarung. Ya kita kalau sudah. Iya. Kalau sudah datang pemain-pemain yang bagus-bagus tuh, ada Ragnar misalnya datang, ada Justin, ada Isyas, Nathan Choa. Ini oke lah, boy. Bisa kita tunggu nantinya dalam pertandingan itu, dan harus menang itu. Itu harga mati buat kita di kandang. Masa di kandang? Sekali lagi kita bilang harus menang. Iya. Karena hanya dengan itu kan peluang untuk bisa terbuka untuk menampingi Irak. Kalau sampai draw atau kalah ya sudah. Sudah selesai. Baik. Sahabat Sportify, saksikan turnamen sepak bola antara alumni SMP Jakarta U35 ya. Sekali lagi U35, live streamingnya di YouTube Sportify Indonesia, atau datang langsung ke stadion yang
Atang Sutrisna ya, Cijantung, Jakarta Timur. Minggu 26 November. Nah, satu lagi apalagi nih yang bisa kita informasikan? Oh iya, kita masih tetap pakai Mills Mills, ya. The Next Level, Bung Mantap. Ropan. Ya. Ini yang selalu kita pakai selama kita podcast Robola. Ya, Oke. mantap. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan kita berharap timnas berjaya. Sampai jumpa.